meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perubahan. Ya, di dalam usaha kita ada perubahan dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih mau kemana aja, butuh apa saja, minta kepada Allah. Di rumah nggak ada beras, minta kepada Allah. Duit habis, minta kepada Allah. Ya, duit habis minta suami, suami juga belum tentu punya duit. Ya, anak minta bapaknya, bapaknya juga belum tentu punya duit. Minta duit ya kepada Allah, minta beras ya minta kepada Allah, minta. Kita ini belajar. Kalau kita sudah terbiasa, nggak apa-apa, kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat Allah akan tunjukkan nusrah ghaibiyah. Ada kisah. Pernah saya dengar di bayan, suatu bayan. Ya, ada seorang ibu mengajari anaknya. Setiap anaknya pulang sekolah, dia, "Bu, lapar. Kamu sholat dulu, minta makan sama Allah." Itu setiap pulang sekolah begitu, "Bu, mau makan, sholat dulu, minta makan kepada Allah." Berkali-kali seperti itu sampai suatu saat ibunya pergi, orang tidak ada orang di rumah, anaknya pulang, ya, pulang dari sekolah dia langsung ambil wudhu, sholat, minta makan kepada Allah. Kemudian setelah selesai sholat, di meja ada makanan yang makanannya tidak biasa daripada yang biasa diberikan ibunya, dia makan. Padahal ibunya kepikiran, waduh saya pergi lupa ini anak saya belum saya tinggalin makanan. Maka begitu ibunya pulang, anaknya ditanya, "Tadi kamu udah makan?" "Udah, Bu, itu makanan banyak tadi di rumah." Itu hadirin bahagia, ini bukan cerita, bukan dongeng, dan itu ada kejadian. Ya, ada jemaah India bercerita kepada saya tahun 99 itu cerita kepada saya. Ada salah satu orang, ya, ada polisi. Waktu itu dia belum jadi ahbab, belum jadi kartun, belum ikut dakwah. Dia memperhatikan ada di masjid. Di masjid ini ada satu anak pelajar. Dilihatnya anak itu ngambil wudhu, habis wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat dia lihat arlojinya, dilihatnya. Kemudian setelah melihat arloji, kemudian kembali wudhu lagi. Habis wudhu sholat 2 rakaat lagi. Kemudian lihat jamnya lagi, jam tangannya dilihat. Kemudian setelah lihat jam tangannya wudhu lagi, sholat lagi. Berkali-kali diperhatikan, sehingga terakhir habis setelah sholat melihat arlojinya, ya. Kemudian dilihat anak itu kegirangan sampai angkat tangan begini, ya, saking senengnya lihat kegembiraan, sehingga si polisi ini mendatangi anak itu kemudian bertanya, "Nak, tadi aku lihat kamu wudhu, kemudian sholat, kemudian melihat arloji, wudhu lagi, sholat lagi, lihat arloji lagi, kemudian wudhu lagi, sholat lagi. Kemudian aku lihat setelah itu kamu lihat arloji, kok kamu kelihatan angkat-angkat tangan kegirangan?" Maka anak ini menjawab, "Wahai bapak, sesungguhnya jam tangan saya ini rusak. Maka saya ingin belajar. Saya minta supaya Allah perbaiki jam tangan saya dengan sholat." Maka bahagia. Maka bapak tadi saya sholat, saya wudhu, ambil wudhu, kemudian sholat, kemudian saya lihat arloji saya terus doa, "Kok arloji saya belum baik?" Saya wudhu lagi, perbaiki wudhu lagi, kemudian saya sholat lagi, kemudian saya doa lagi, minta arloji saya diperbaiki oleh Allah SWT. Kemudian saya lihat arlojinya belum, saya kembali wudhu lagi, sampai berkali-kali. Kemudian ternyata setelah beberapa ulangan dari sholat saya, ternyata jam tangan saya sudah benar, sudah betul kembali, sudah hidup lagi, sudah diperbaiki oleh Allah SWT. Dan dengan asbab seperti itu, bahagia ini polisi yang tadi akhirnya ikut usaha dakwah.
Sehingga dia termasuk menjadi salah satu penanggung jawab di Nizamuddin. Allah. Ya, ini hadirin yang dimakan Allah SWT. Begitu juga dari diri kita. Kita ini nanti ditaskil, ya, nanti ditaskil, nggak punya duit, nggak punya ada masalah di rumah, masalah kesehatan, masalah apa saja, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang kuasa adalah Allah SWT. Selain Allah tidak kuasa apa-apa. Karena kita ini, ya, kita ini hidup karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bergerak karena kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini tumbuh, ya, dari kita kecil sampai besar sampai tua seperti ini, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dikasih rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berjalan, kita bergerak, kita karena digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mata kita berkedip-kedip ini kan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita nanti mati pun karena dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Ya, ini ada perubahan. Ya, dalam sana kita sudah ada perubahan. Kemudian yang kedua, hadirin bagi yang harus ada perubahan di dalam diri kita adalah perubahan dari yakin kepada amal menjadi yakin kepada amal. Ya, yakin daripada amal kepada amal. Yakin tadinya kalau saya punya duit selesai masalah. Allah. Tapi sekarang harus dirubah, kita sudah kenal usaha dakwah dengan amal maka selesai masalah saya. Dengan amal berarti kita akan berhubungan dengan Allah, minta Allah yang menyelesaikan. Hadirin bahagia, di dalam amal ada janji Allah, dalam asbab tidak ada janji Allah. Ya. Dalam bekerja, dalam dagang tidak ada janji Allah kita dagang harus untung. Ya. Tidak ada janji Allah kalau saya dagang pasti kamu saya kasih untung, nggak ada. Kalau kamu kerja kamu akan dapat rezeki yang banyak. Enggak juga. Tidak ada janji Allah. Di dalam asbab tidak ada janji Allah. Di dalam amal ada janji Allah. Barang siapa yang di pagi hari membaca Yasin, maka Allah akan cukupi hajat-hajatnya hingga keperluan-keperluannya hingga sore hari. Barang siapa yang baca Yasin sore hari, ya, kemudian dia baca Yasin sore hari, maka Allah akan cukupi keperluan-keperluannya hingga sore hari, hingga pagi hari. Ya, dalam hadis disebutkan, ingatlah kepadaku pada asar dan pada subuh, niscaya akan aku cukupi segala keperluanmu pada hari itu. Di antara kedua waktu itu. Ya. Makanya hari bagiannya yakin dengan amal, dengan baca Yasin selesai masalah saya, dengan baca amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, selesai masalah-masalah kita. Ya, kita yang punya anak belum dapat istri, ya, belum dapat suami, belum punya istri, ya minta sama Allah dengan amal. Tanya kepada ulama, minta amalan, diamalkan. Dengan amal nanti akan selesai. Gak punya duit, ya, gak punya duit, minta terus terang kepada Allah. Ya, minta terus terang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca Al-Fatihah, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan baca Yasin, bermacam-macam amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nanti hadirin bahagia, kalau kita ini terbiasa menyelesaikan masalah dengan amal, nanti kita akan mendapatkan pengalaman iman. Ya, kita akan mendapatkan dengan pengalaman iman. Hadirin bahagia, ya, kalau kita hidupnya selalu banyak masalah. Allah, ya, hidup kita ini banyak masalah. Masya Allah. Ya, guru saya ini mengatakan, ya, kalau itu bisa hilang apes, menghilangkan apes. Kata Kiai Abdul Ghafur dari Lamongan. Itu kita suruh baca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali antara adzan dan iqomat asar. Ya, waktunya asar. Ya, sama sholat sunnah qobliyah asarnya 4 rakaat.
ya, dua rakaat, kemudian baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah, ya. subhanallah, subhanallah. Nanti apesnya hilang, ya. Nanti baca maghribnya suruh baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim 100 kali, supaya nanti apesnya kita hilang, diganti dengan orang beruntung. Amin ya Allah. Kalau apesnya sudah hilang, menjadi orang beruntung, apa saja ini kebenaran. Ya, nanti apa saja kebenaran, usaha kebenaran, berumah tangga kebenaran, punya anak ya kebenaran, semuanya kebenaran. Allah. Ya, apa saja kebenaran, punya anak di pondok ya betah, apa, punya anak nggak betah di pondok, ini ya apes namanya. Ya, punya anak suruh pondok nggak mau pondok, apes. Allah. Itu makanya kita supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apes-apesnya kita ini, kesialan-kesialan diangkat oleh Allah, diganti menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung. Jadi mananya adalah, jadi kita minta amalan kepada guru-guru kita, ya, supaya amalan-amalan kita ini dapat bimbingan dari guru-guru kita, ya, sehingga nanti akan ada perubahan kita dengan yakin kepada amal menjadi yakin kepada amal. Ya, tadinya yakin kalau saya punya duit selesai masalah, maka sekarang boleh berubah dengan amal, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zikir, ya, dengan baca ayat kursi, dengan baca Al-Fatihah, dengan baca Yasin, maka selesai semua masalah-masalah saya. Nah, hadirin bahagia, kemudian yang ketiga adalah ada perubahan kita dari tawajuh kepada dunia, kepada kampung dunia menjadi tawajuh kepada kampung akhirat. Sehingga amalan-amalan kita semuanya kita tujukan untuk kampung akhirat kita yang abadi selama-lamanya. Makanya hari bahagia, untuk mendapatkan perubahan-perubahan seperti itu, maka kita ini bukan hanya cukup untuk keluar 10 hari, 15 hari, 3 hari, atau 40 hari, 2 bulan aja. Tetapi kita harus setelah kita dikenalkan dan usaha dakwah, kita berniat menghabiskan sisa umur kita sungguh-sungguh di dalam usaha dakwah ini. Amin ya Allah. Kita bisa keluar waktu di rumah kita yang makomi dengan sungguh-sungguh, ya, dimakomi dengan sungguh-sungguh kita. Kemudian ketika kita keluar, ya keluar dengan sungguh-sungguh, kita manfaatkan. Kita ini bisa keluar 10 hari, ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Banyak orang yang pingin tapi nggak jalan-jalan, karena memang belum dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang sudah keluar, nah ini kita juga sungguh-sungguh. Yang belum keluar nih, kita niat sungguh-sungguh, ya, niat sungguh-sungguh supaya Allah pilih diri kita, supaya kita bisa keluar seperti teman-teman kita, ya. Maka kita pertama niat, ya, kita niat sungguh-sungguh untuk keluar. Yang sudah pernah 3 hari, segera kita niat untuk bisa keluar 10 atau 15 hari. Yang 15 hari, yang sudah 10 hari, 15 hari, niat untuk keluar 40 hari. Mas Turo, nah, yang sudah 40 hari, niat untuk keluar bisa 2 bulan. Kemudian bapak-bapaknya, ibu-ibu didorong, yang sudah 3 hari didorong segera keluar 40 hari, yang sudah 40 hari segera didorong untuk keluar 4 bulan. Ya, karena usaha dakwah ini bukan masalahnya sudah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bukan. Ya, yang sudah 4 bulan berkali-kali aja nggak benar-benar, apalagi yang nggak keluar-keluar. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya hari bahagia, kalau kita ini sungguh-sungguh ini kan dengan perbaikan. Kalau setiap orang nanti mau mengeluarkan waktu untuk keluar di jalan Allah, Allah akan perbaiki umat ini. Ya, umat Islam ini akan diperbaiki, sehingga yang diharapkan amalan umat Islam seluruh dunia kalau dikumpulkan jadi satu, amalannya seperti para sahabat. Kalau hari bahagia, ulama mengatakan kalau orang Islam di seluruh dunia ini dikumpulkan jadi satu, amalannya sudah sama seperti sahabat, maka Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada umat akhir zaman ini sebagaimana kemuliaan yang diberikan kepada para sahabat. Hari ini hadirin bahagia, kalau kita lihat umat Islam di mana-mana dihinakan, jadi pecundang,
ya, tidak dihargai sama sekali, tidak ditakuti. Orang-orang musuh-musuh Islam tidak takut lagi kepada orang Islam, karena hari orang umat Islam banyak yang tidak takut kepada Allah. Umat Islam banyak yang meninggalkan amal-amal agama. Amalannya di umat Islam ini seluruh dunia kalau dikumpulkan belum ada seujung kukunya daripada amalan para sahabat. Padahal target daripada kerja dakwah ini adalah menjadikan umat Islam di seluruh dunia kaum amalannya supaya kalau dikumpulkan jadi satu seperti amalan para sahabat. Maknanya kalau amalan seluruh umat Islam sudah seperti amalannya seluruh sahabat, maka amalannya seperti pada diri baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ibu-ibu silahkan taskil dengan lemah lembut kasih sayang, yang sudah pernah 3 hari bagaimana mau keluar 15 hari atau 10 hari. Bapak-bapaknya juga persiapkan untuk yang sudah 4 bulan dalam negeri, supaya ke IPB, yang sudah IPB supaya dorong untuk segera keluar ke negeri jauh. Yang munasib untuk keluar 1 tahun, dorong untuk keluar 1 tahun. Insya Allah ibu semua yang taskil dengan kasih sayang. Nanti setelah selesai taskilnya boleh kertasnya dikeluarkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Astagfirullah.